Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak dan Ibu, para calon tetamu Allah, duyufur rahman, barakallahu fikum jami'an. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah baik, bisa istirahat ya. Sudah cukup malam, masih coffee break lagi. Tidurnya jam berapa sih malam? Pagi-pagi Masya Allah sudah bangun. Semoga semua ini lebih menghadirkan perasaan hati kita, fisik kita terhadap apa yang nanti akan sama-sama kita lakukan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Semoga pilihan manasik di Rancamaya ini sesuai dengan harapan untuk mendekatkan hati, perasaan, fisik kita. Pasti tidak sama dan tidak boleh kita punya keyakinan yang sama, tapi sekurang-kurangnya ya waktu itu terasa sempit nanti. Walau agenda kita hanya masjid, hotel, makan, kamar sebentar, masjid lagi, hotel, waktu itu serasa sebentar sekali. Kalau Bapak Ibu umroh saja merasakan begitu waktunya sempit, apalagi nanti kalau haji. Mau Jumatan berangkat jam 9, seringkali sudah nggak dapat tempat ke dalam, harus berada di luar. Masuk masjid perlu waktu, keluar masjid perlu waktu. Nggak tahu Hudaya sengaja kelihatannya bikin jadwal ketat begini. Apalagi nanti Bapak Ibu masih seharian ini, full sampai malam hari ini. Justru yang paling ketat hari ini. Insya Allah mudah-mudahan semua pada sehat nih. Semua pada sehat, dan karena ibadah haji ini termasuk ibadah haji fisik, kita perlu juga mempersiapkan fisik kita. Tapi sekali lagi, di atas persiapan fisik, yang paling penting di sini. Ini fisiknya kuat,
Kalau tekad dan hatinya tidak hadir di tanah suci, ya, masih ada di tanah air, sehatnya dan kuatnya fisik seringkali menjadi seseorang berat untuk berlama-lama di Masjidil Haram, berlama-lama berzikir. Maka oleh karena itu kita terus mempersiapkan diri. Subuh ini kepada saya diberikan amanah untuk menyampaikan pengantar. Insya Allah nanti seharian bersama dengan Ustadz Isom Aini terkait dengan manasik umroh, haji, dan yang berkait dengan ibadah perjalanan safar kita. Bapak dan Ibu yang berbahagia, satu kata kunci sudah menjadi harapan bersama. Saya tak bosan-bosan menyebut ini, yaitu meraih haji yang mabrur. Kalau itu kerinduan kita, saya ingin mengundang Bapak Ibu, silahkan dibaca ayat 2 dari surat Al-Muluk. Kemarin di mimbar khutbah Jumat saya bacakan ayat ini. Saya ingin melanjutkan pada bagian yang kedua dari ayat ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di mimbar khutbah Jumat kemarin satu poin bahwa hidup adalah ujian. Termasuk besok kita menunaikan ibadah haji, ujian ya Pak. Mana yang menunaikan ibadah haji benar, mana yang menunaikan ibadah hajinya bohongan. Mana yang ikhlas, mana yang bukan karena Allah. Mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak sungguh-sungguh. Mana yang sabar, mana yang gak kuat. Ujian ya. Perjalanan kita besok juga ujian, karena hidup itu sendiri adalah ujian. Nah, pada bagian kedua di ayat ini disebutkan ujian itu digelar oleh Allah, ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu siapa di antara kalian yang baik akan amalnya. Jadi maksud ujian itu digelar, siapa di antara kalian yang paling baik akan amalnya. Siapa besok nih rombongan Hudaya Safari yang meraih haji yang mabrur? Mudah-mudahan nggak ada yang tidak mabrur ya. Ya Allah. Yang sudah berkali-kali belum tentu juga. Yang baru sekali mudah-mudahan mendapatkan sekali-kalinya haji yang mabrur. Di sini kita harus khauf dan roja selalu mengiringi. Rasa takut ini perjalanan haji untuk pertama kali dan mungkin untuk terakhir kalinya. Mudah-mudahan jangan sampai tidak mabrur. Itu khauf.
Roja berharap mudah-mudahan meraih haji yang mabrur. Besok 2 ini terus menyertai ya. Khauf roja, khauf roja, roja khauf, terus berimbang. Kalau besok lagi rajin baca Quran, lagi rajin ke masjid, khaufnya dikencengin, rasa takutnya. Karena kadang-kadang kalau lagi rajin kepleset tuh, ada kesombongan, macam-macam, daria. Tapi kalau kemudian kita lagi sakit, ya, orang lain pada bisa maksimal, saya kok sakit, harus rojaknya dikuatkan, penuh harapnya. Sakit memang sakit. Kalau saya sabar atas sakit yang saya derita, ini sabar di tanah suci, ini sabar sedang menunaikan ibadah. Mudah-mudahan pahala dari sini Allah lipat gandakan. Selalu ibu-ibu kalau ada yang haid sementara melihat temannya banyak melakukan ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh yang sedang berhalangan, rojaknya dikuatkan. Berhalangan itu adalah takdir Allah, ketetapan Allah. Menerima takdir Allah itu pahala tersendiri. Sabar atas yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah satu amalan hati yang mendapatkan kedudukan yang istimewa pula. Yang jelas, ayyukum ahsanu amala. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini ayat nih tidak menyebutkan ayyukum aktsaru amala. Bukan siapakah di antara kalian yang paling banyak amalnya. Tapi yang menjadi tekanan dalam ayat ini adalah ayyukum ahsanu, bukan aktsaru. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ini harus menjadi komitmen awal. Baru di atas komitmen ini kita tingkatkan secara kuantitasnya. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik? Bukan yang paling banyak, yang paling baik akan amalnya. Mudah-mudahan haji yang kita tunaikan memenuhkan standar ini. Seorang ulama ternama dari generasi kedua bernama Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad itu adalah orang yang terikat hatinya di antara 2 tanah suci ini. Dia di Mekah berlama-lama di Masjidil Haram. Kangen Madinah, dia pindah ke Madinah di Masjid Nabawi. Sudah lama di Masjid Nabawi, kangen dia dengan Masjidil Haram, pindah ke Masjidil Haram. Dia sahabatnya Abdullah ibnul Mubarak. Dia dari kalangan tabi'in. Fudail bin Iyad rahimahullah, yang dikenal dengan sebutan Abu Ali, menjelaskan apa yang dimaksud dengan ahsanu amala. Penjelasan ini dikutip oleh Syekh
Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Syekh Saleh Fauzan mengutip pandangan beliau. Ternyata beliau menyebutkan yang dimaksud dengan ahsanu amala itu kriterianya ada dua. Kriteria yang pertama, amalan itu, haji kita itu akan menjadi haji yang ahsanu amala, alias haji yang mabrur, manakala kita tunaikan atas dasar motivasi dan orientasi karena dan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan istilah akhlasuhu. Siapa yang paling ikhlas? Kita akan bersama-sama ini nanti bersama 240.000 jamaah Indonesia dan sekian juta jamaah seluruh dunia. Siapa yang paling ikhlas ini? Yang paling ikhlas adalah mereka yang menunaikan ibadah dengan komitmen dan ikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pak Bu, yang menarik, setelah menyebutkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ayat selanjutnya la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu. La syarikalah. Makanya talbiyah kemarin kita sudah sebutkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sudah menyebutkan labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kemudian kita mengatakan la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Haji ini rawan syirik, Pak. Kalaulah tidak syirik besar, syirik kecil, maka kita pasti waspada nih. Setan itu kalau nggak berhasil menghadang kita untuk melakukan kebaikan, setan itu akan melakukan tindakan apa? Kalau bahasa Jawa itu jorokin itu. Dihadang nggak bisa nih, dijorokin, kasih semangat untuk melaksanakan ibadah, tapi dibelokin, belok motivasinya, belok orientasinya. Jadi selain kita harus mewaspadai gerakan kita, bacaan kita sesuai enggak dengan sunnah, dan ini adalah bagian yang kedua, kita harus mewaspadai hati dan pikiran kita. Lagi-lagi ya, setelah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku. Pak, kata nusuk nih, nusuk itu makna umumnya ibadah, tapi kata nusuk itu makna khususnya adalah sesembelihan. Jadi urusan nyembelih ayam tuh loh, urusan nyembelih kambing itu loh, itu saja harus jaga loh motivasi orientasi kita. Kau itu nyembelih karena dan untuk siapa? Karena pintu kesyirikan itu sangat boleh jadi muncul
di saat kita menyembelih itu. Nanti maksimalnya ada orang menyembelih untuk yang bau reksa bumi, untuk sesajen. Syirik besar. Urusan nyembelih. Nusuk itu makna khususnya adalah nyembelih. Kalau diterjemahkan sesungguhnya sholatku dan sesembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Oke. Maka oleh karena itu yang pertama kriteria ahsanu amala menurut penjelasan Abu Ali, beliau adalah Fudail bin Iyad rahimahullah adalah akhlasuhu, siapa yang paling ikhlas. Mudah-mudahan 2 bus jamaah Hudaya Safari termasuk orang-orang yang memenuhi kriteria ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, beliau menyebutkan selain akhlasuhu, yang kedua wa aswabuhu. Istilah beliau nih, wa aswabuhu. Ahsanu amala artinya siapa yang paling benar. Wa aswabuhu. Dikonfirmasi kepada beliau Fudail bin Iyad, apa yang dimaksud yang paling benar itu? Kata beliau adalah amalan yang ditunaikan tegak di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, kemarin semuanya menyampaikan harapan sesuai sunnah, sesuai syariat Allah, sesuai dengan Quran hadis. Insya Allah semuanya siap nanti ya. Siap ya. Kalau ternyata ada selama ini dari amalan-amalan yang kita lakukan, yang setelah kita ngaji ternyata amalan itu tidak sesuai dengan sunnah, insya Allah siap berubah, insya Allah siap meninggalkan, siap insya Allah. Komitmennya sesuai sunnah loh ya. Nanti diuji di lapangan. Yang penting kita punya tekad yang sama dulu nih. Tekad kita adalah kita akan menjalani amal ibadah sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnah itu yang seperti apa? Tentu harus dengan ilmu. Dan insya Allah mudah-mudahan di sepanjang perjalanan kita, selain kita berusaha haji yang kita tunaikan sesuai dengan sunnah, tapi juga amalan-amalan lain dalam sepanjang perjalanan. 23 atau 24 hari ini waktu yang lumayan. Di situ ada zikir, di situ ada sholat, di situ ada baca Quran, di situ ada dan seterusnya. Insya Allah. Ini harus jadi tekad kita nih. Gitu. Nanti jangan sampai naudzubillah min dzalik ada yang bilang nih ustadz nih pembimbing nih reseh amat sih. Semua dikoreksi mulu. Insya Allah kalau kita sudah punya tekad yang sama. Bahasa yang saya tangkap kemarin di ta'aruf 3 tuh. Sesuai sunnah, sesuai syariat, sesuai Quran dan hadis. Ya dia juga tuh. Insya Allah. Kalau tekadnya seperti itu, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan masuk dalam kriteria ahsanu amala. Jadi sekali lagi, ini ayat 2 dari surat Al-Muluk ini, ya,
mengajarkan kepada kita orientasi awalnya, basicnya adalah bukan siapa yang paling banyak. Nanti yang paling banyak tuh. Basicnya adalah ayyukum ahsanu. Siapa yang paling benar, yang paling baik. Baru setelah itu benar dan jumlahnya banyak. Alhamdulillah. Tapi kalau harus diperbandingkan dan kita harus memilih, banyak tapi tidak benar, banyak tapi tidak baik, ya. Baik walau sedikit, pilih yang mana? Baik banyak, Masya Allah. Prof Yoga milih baik dan banyak. Ah begitu tuh, baik dan banyak. Ahsanu amal. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk baik dan banyak. Ini harapan kita. Bapak dan Ibu yang berbahagia, insya Allah nanti Bapak Ibu akan disampaikan, akan dijelaskan tentang bagaimana manasik haji dan juga ibadah-ibadah yang berkaitan dengan manasik haji, terutama yang berkaitan dengan safar kita. Maka disiapkan hati dan pikiran. Begitu ternyata waduh, salah nih selama ini. Tenangkan hati, disiapkan. Hati dan fikirnya disiapkan. Sekali lagi yang harus kita ingat, ahsanu amala. Kita berangkat sama-sama dengan tekad meraih haji yang mabrur. Meraih haji yang mabrur. Meraih haji yang sesuai dengan sunnah, menginginkan melaksanakan haji sesuai dengan Quran dan hadis. Sepanjang dia ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka kewajiban kita sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taat. Soal bahwa ketaatan itu masing-masing orang punya kadar, iya. Mungkin ada yang bisa menunaikan ketaatan 70%. Ada yang bisa menunaikan ketaatan 50%. Tapi yang penting kita ada tekad untuk mendengar dan taat. Kalau kemudian ternyata apa yang kita lakukan selama ini menyelisihi tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah. Kemarin kita dengar ada yang sudah pernah haji. Kemarin kita dengar ada yang sudah pernah umroh. Jika memang didapati nantinya pelaksanaan haji saya 11 tahun yang lalu, pelaksanaan umroh saya 3 tahun yang lalu, kok sepertinya berbeda dengan ini. Kita ajukan pertanyaan sama Ustadz, ini yang benar yang mana, yang sesuai dengan sunnah. Dikeluarkanlah dalil-dalil. Ini dalilnya, ini dalilnya. Ternyata yang kita lakukan selama ini dalilnya adalah menggunakan dalil hadis, tapi hadisnya palsu. Hadis tapi hadisnya lemah. Sementara dihadirkan ini hadis yang sahih. Maka pada saat itu kita harus punya komitmen untuk berubah. Karena kita merindukan untuk mendapatkan haji yang mabrur, haji yang memenuhi standar ahsanu amala. Siapa yang paling baik akan amalnya. Siap Bapak Ibu? Siap insya Allah? Siap nih insya Allah? Siap nih? Insya Allah. Kayaknya masih
berat nih. Padahal belum disebut nih contohnya, nih belum disebut nih. Contohnya belum disebut nih. Itu, tapi kayaknya udah berat banget nih. Ya. Insya Allah ya, insya Allah siap. Kalau sudah disiapkan hati dari sekarang ya, nanti di Mina, nanti di Arafah, nanti di Mina, di Arafah, kita deklarasikan hijrah. Hijrah dari kufur menuju iman. Hijrah dari syirik menuju tauhid. Hijrah dari nifaq, kemunafikan menuju kepada keistiqomahan. Hijrah dari kebid'ahan menuju kepada sunnah. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak Ibu semuanya untuk meraih haji yang mabrur dan tidak ada balasan lain kecuali surga, mudah-mudahan semua itu bisa kita raih bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Karena ini diamanahkan kepada saya, kata panitia, menjadi pengantar sebelum nanti akan bersama-sama mendapatkan materi tentang manasik haji bersama Ustadz Isom ini. Dan insya Allah nanti ba'da maghrib kita juga akan dibersamai oleh Ustadz Dr. Ahmad An-Nuri terkait agenda kita bersama dengan Al-Quran di sepanjang perjalanan menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada semua kita. Mudah-mudahan berikan taufik untuk bisa menuntaskan manasik ini. Dan mudah-mudahan keluarga kita yang kita tinggalkan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.